Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi satu riwayat takhrijannya Ibnu Abi Dawud. Wa akhraja lan sampun mentakhrij Ibnu Abi Dawud. Takhrijannya Ibnu Abi Dawud yang pertama. Biar nyambung pembahasannya. Persoalannya masih pada mekanisme penyalinan Al-Qur'an dan siapakah orang pertama yang melakukan itu. Wa akhraja Ibnu Abi Dawud dan sampun mentakhrij Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud min tariqi Yahya ibni Abdurrahmani saking jalur Yahya ibni Abdurrahman ibni Hatib kala ngendika sapa Yahya bin Abdurrahman bin Hatib ngendikanipun qadima sampun rawuh Umar sapa Sayyidina Umar. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Umar, jelas ini diputus karena panjang riwayatnya. Qadima sampun rawuh Umar sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Faqala terus ngendika sapa Sayyidina Umar bin Khattab, "Man kana talaqqa min Rasulillahi syai'an minal Qur'ani falyati bihi." Man utawi sapa ae wonge kana kang ana sapa man. Kalau dijadikan syartiyah ya kana iku ana sapa man. Utawi sapa ae wong kana iku ana sapa man talaqqa iku wis nampa bertalaki atau nampa sapa man min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an ing suwi-wiji minal Qur'ani saking Al-Qur'an fal ya'ti moko kudu nekakno sapa man bihi kelawan iku syai'. Siapapun yang dapat Al-Qur'an dari Rasulullah, bagian dari Al-Quran dari Rasulullah, silahkan bawa gitu. Wa kanulan ono sopo para sahabat Nabi ku yaktubuna biasa nulis sopo sahabat Nabi dalika ing mengkono syai'an minal Quran fi suhufi ing dalam pira-pira lembaran wal alwahilan papan-papan wal usbilan pelepah-pelepah. Ini saya artikan secara gampangannya, meskipun sepertinya mirip-mirip tetapi referennya berbeda, saya yakin. Cuma untuk tahu soal referennya, yang disebut suhuf itu yang bagaimana, yang alwah yang bagaimana, yang usab yang bagaimana, yang diistilahkan dengan lembaran itu apa, yang diistilahkan dengan papan itu apa, atau yang disebut dengan pelepah itu apa. Yang jelas itu hal berbeda itu. Dugaan saya tetap itu berbeda karena kata-katanya berbeda. Meskipun nanti ujung-ujungnya lembaran itu ada yang terbuat dari, ada yang berbahan pelepah, ada yang berbahan pelana, ada yang berbahan kulit. Ujung-ujungnya nanti keputarannya ke situ saja. Mungkin ada yang lebih ahli itu, kalau sekiranya yang sopo jenenge Pedersen itu kita bisa kasih periodisasi pembuatan kertas itu, mungkin akan lebih jelas lagi itu kelihatan. Jadi yang suhuf itu yang bagaimana, yang alwah yang bagaimana. Atau kalau ada sejarah, buku sejarah yang secara khusus membahas itu, saya kira pemaknaannya akan lebih tepat gitu. Kalau saya ya sekadar tahu saja, tidak bisa sampai ke sana. Di situ bisa cari itu yang lebih lengkap. Sehingga kalau
ketahuan lengkapnya periodisasinya itu kan ketemu penggunaan suhuf ini sampai periode mana, itu akan lebih sip saya kira. Wakana lan ono sapa Sayyidina Umar layak balu iku biasa orang po sapa Sayyidina Umar bin Hadin saking suwiji-wiji kalangan sahabat waktu itu orang nompo syai'an ing suwiji-wiji min ahadin dari orang per orang, dari seseorang, syai'an ing suwiji-wiji dari Al-Qur'an. Suwiji-wijinya itu syai'an min Al-Qur'an. Tidak menerima hatta yashhada, sehingga nyekseni syahidani sapa dua saksi. Harus ada dua saksi. Wahada dan utawi iki, katanya komentarnya si Yahya bin Hatib ini ngendikane, wahada dan utawi fenomena pendatangan saksi dan selain saksi itu selain hafalan saja, selain hafalan tapi juga harus ada tulisan atau saksi beneran, karena nanti ada diskusinya sendiri. Wahadalan utawi menika kahanan, ya didatangkannya saksi itu, perlunya dua saksi itu ya dulu nuduhake apa iku hadza ala anna Zaidan ing atase sak temene Zaid bin Thabit kana iku ana sapa Zaid iku layak tafi, orang ngalap cekap, tidak mencukupkan sapa Zaid bimujarradi wijdanihi kelawan murni wijdanihi weruwe Zaid. Weruwe Zaid bisa ke Zaidnya, atau bimujarradi wijdanihi kelawan murni weruwe nang syai, hinya itu balik ke syai'an. Maktuban iku jadi khobarnya wijdan yang atau maf'ulnya wijdan yang kedua. Maktuban ing den tulis hatta sehingga, banyak pertimbangannya soal posisinya maktuban itu, tapi saya pakai satu versi saja. Bimujarradi wijdani kelawan murni weruhnya atau mengetahui syai itu, maktuban iku den tulis hatta sehingga yashhada bersaksi bihi kelawan iku maktuban man sapa wong talakko kang nampa sapa manhu ing maktuban samaan secara samai, mendengarkan secara langsung dari Rasulullah. Ma'akauni Zaidin ing dalam sartane onone Zaid, itu kalau makna Jawanya begitu. Kalau di makna Indonesia ma'akauni Zaidin, meskipun onone Zaid, karena iku ono sapa Zaid, yahfadzu iku wis iku yahfadzu apal sapa Zaid, sedang hafal sapa Zaid. Jadi meskipun Zaid sudah hafal, tapi tetap harus ada saksinya. Fakana moko ono sapa Zaid yaf'alu iku biasa nglakoni sapa Zaid dalika ing mengkono-mengkono, tidak hanya iktifak bimujarradi wijdanihi, ngelakoni itu tidak hanya mengambil cukup hanya wijdanihi bimujarradi wijdani maktuban, tidak hanya itu, dia melakukan tidak hanya bimujarradi wijdani maktuban, mubalaghatan, alasannya mubalaghatan karena nemen-nemenake fil ihtiyati ing dalam hati-hati. Oke, selanjutnya riwayat yang mendukung, meskipun tidak sama persis tapi mendukung keadaan ini, bahwa proses ditulisnya Al-Quran itu sangat hati-hati. Verifikasinya sangat banyak sekali. Wa akhrajalan juga sampun mentakrid Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud aidan hale uga atau kelawan uga boleh min tariqi Hisham bin Urwah saking jalur Hisham bin Urwah an Abi saking abahipun Hisham nggih menika Urwah, mentakhridnya anna Abu Bakrin ing sak temene Abu Bakar kala iku ngendika sapa Abu Bakar li Umar teng Sayyidina Umar wali Zaidin lan teng Zaid bin Thabit, ngendikane Sayyidina Abu Bakar uquda ala babil masjid. Jadi ini forum umum
Ya, kalau dari informasi ini ada tambahan lagi bahwa proses penulisan Al-Quran forum umum. Jadi jumpa pers itu di depan masjid. Udah kudu lungguh sira loro, Sayyidina Umar lan Zaid kudu lungguh sira loro ala babil masjid ngatasi pintu masjid. Faman ja'akuma, faman moko utawi sapa wonge ja'a iku tumeka sapa man kuma ing sira loro bisyahida ini kelawan gowo dua saksi ala syai'in ing atase suwiji-wiji min kitabillahi saking Al-Qur'an faktuba moko kudu nulis sira loro bu ing iku syai'. Jadi saksinya dua, harus bawa saksi dua. Nanti ada debatnya, saksi dua itu apa yang dimaksud itu. Rijaluhu utawi piro-piro prawine hadis menika. Ini kan jelas disingkat sama Suyuti ini. Karena dianggap maklum bagi yang hafal-hafal hadis itu. Kalau kayak saya yang enggak, masih harus cari lagi. Tapi ini sudah otoritatif, sudah maksudnya wa akhraja Ibnu Abi, informasi seperti ini sudah sangat kredibel sekali ya. Sudah lolos verifikasi sudah gitu. Jadi sudah maklum di kalangan keilmuan pada waktu As-Suyuti itu. Kalau sekarang ya mungkin di beberapa orang yang pakar-pakar hadis itu. Rijalu utawi pira-pira prawine hadis menika thiqatun iku wong-wong kang kredibel kena dipercaya ma'ang kitahi ing dalem sartane mungkoteknya hadis. Meskipun mungkotek, ma'ang kitahi maksudnya meskipun mungkotek tapi rijalnya itu tidak ada yang masalah, perawinya tidak ada yang bermasalah meskipun mungkotek gitu. Berkomentar kemudian qala ngendika sapa Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar. Saya ulang lagi soal Ibnu Hayyan itu ya, pertimbangan. Saya kadang baca Ibnu Hayyan, kadang baca Ibnu Hayyan. Itu kalau pertimbangannya Hayyan tetap dijadikan sebagai bukan nama, ya bacanya ya Hayyanin gitu. Kalau itu sebagai, karena ada alasan, saya revisi kemarin, saya bilang tidak ada alasan untuk tidak dibaca tanwin. Itu ada hayyun, ada tambahannya. Kalau dibilang diasalkan dari sana, jadi kalau dibilang asalnya dari hayyun mendapatkan tambahan alif dan nun hayyan. Seperti sakrun mendapat tambahan alif dan nun menjadi sakronu, itu menjadi tidak boleh tanwin kalau diasalkan dari situ. Tapi kalau diasalkan dari kata hinun yang berarti waktu, atau hana yang berarti datang, sehingga siwat mubalaghahnya berbentuk hayyanun ikut wazan fa'alun. Nah itu maka alif nunnya bukan ziyadah. Ya repotnya di situ kalau analisis nama. Tapi yang jelas atas dua pertimbangan itu bisa dibaca Abu Hayyanin bisa, Abu Hayyana ya bisa, dengan dua pertimbangan itu. Kalau yang Hajarin ini jelas sudah, meskipun dia nama tapi kan juluk gitu ya. Qala Ibnu Hajarin. Kalau dibaca Hajaro karena Hajarun bahasa Arab gitu. Dan meskipun dijadikan nama tapi dia tetap bahasa Arab. Alasan untuk tidak dibaca tanwin itu enggak ada. Hal hayyan itu ya tergantung diasalkan kemana. Arab seneng utak-utik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Hajarin, qala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar rahimahullah nafa'ana bi ulumih. Menafsiri soal dua saksi itu. Sekarang problemnya ditarik lagi ke persoalan dua saksi. Wa ka'annal murada, menurut analisisnya
Ibnu Hajar wa ka'annal muradalan seolah-olah al murada kang den maksud bisyahida ini kelawan dua saksi iku al hifdzu hafalan wal kitabulan tulisan. Itu sudah dua saksi gitu. Bukan datangkan orang dua saksinya gitu enggak. Tapi al hifdzu wal kitab. Terus ditafsiri lagi wa qala lan ngendika sapa As-Sakhawi Imam As-Sakhawi fi Jamalil Qurra ing dalam kitab Jamalil Qurra ngendikane al muradu tawi kang den maksud jare Imam As-Sakhawi annahuma iku sak temene syahidan, yang dimaksud syahidan itu iku ya syahadani nyekseni apa dua saksi ala anna dzalikal maktuba sak temene sing ditulis iku kutiba wis den tulis baina yadai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saksi yang dimaksud itu adalah dua saksi yang bersaksi bahwa yang ditulis oleh Zaid itu juga ditulis di hadapan Rasulullah. Atau lagi awil muradu tapi sing dimaksud dua saksi annahuma iku sak temene dua saksi iku ya syahadani bersaksi apa dua saksi iku ala anna dzalika ing atase sak temene mengkunu wacoan Al-Qur'an iku minal wujuhi setengah saking pira-pira wajah atau sisi allati kang nazala mudun biha kelawan gowo allati Al-Qur'an Al-Qur'an. Jadi yang bersaksi bahwa dibaca A, B, C, dan C ya, A, B, C, D nah itu menyaksikan bahwa dua bacaan atau beberapa sisi bacaan itu juga Al-Quran memang diturunkan dengan dua sisi itu. Jadi yang dimaksud dua saksi nyekseni ikune gitu. Jadi banyak sisi. Terus kemudian kayak Maliki Yaumiddin ya, itu kan repot sekali itu penulisnya itu, kalau tidak canggih kan tidak bisa. Sebagaimana sekiranya segala sisi itu dapat tercover oleh tulisan, itu kan sulit sekali menemukan itu. Dan bahasa Arab itu mungkin, begitu itu mungkin. Karena dulu belum ditemukan harokat, belum ditemukan titik, belum ada itu pembeda, baik titik sebagai pembeda huruf maupun titik sebagai pembeda bacaan. Itu ada nuktatul ajam, ada nuktatul i'rab. Itu belum ada. Jadi segala kemungkinan itu bagaimana bisa tercover oleh tulisannya Zaid bin Thabit itu. Jadi ini masih memperkarakan saksi itu bersaksi soal apa, dan apa yang dimaksud dua saksi itu. Tapi dari dua keterangan ini Imam As-Sakhawi ini orang, kalau dari keterangannya Ibnu Hajar itu bukan. Jadi yang satu itu yang dimaksud saksi itu adalah al-hifdzu wal kitab, jadi hafalan dan tulisan. Jadi orang bawa tulisan dan juga bawa hafalannya udah cukup. Tapi kalau dari Imam As-Sakhawi ini sepertinya juga harus ada saksi lagi, dua orang lagi. Meskipun banyak orang yang saya ini nulis A, nulis B, nulis hafal juga nulis B, hafal juga nulis C, hafal juga nulis, kan sudah lebih bersaksi tentang hal yang sama. Karena publik ini urusan publik, jadi nggak bisa dipalsu, itu sulit sekali untuk 10 orang sama-sama berbohong untuk satu hal ini. Al-Quran sulit, jangankan Quran, hadis saja sulit. 10 orang lebih keterangannya sama bohong, nah, itu nggak sulit ya. Karena begitu berharganya ilmu jari itu ya ini. Kalau sekarang verifikasi orang kan banyak modelnya gitu. Saya lanjut. Qala Abu Syamah qala ngendika sapa Abu Syamah Imam Abu Syamah. Abu Syamah ini ngendikone di Al-Mursyid nama kitabnya. Di sarahnya, bukan sarah si catatan kakinya yang sudah diteliti begitu.
Kala Abu Syama takola ngendika sapa Imam Abu Syama wa kana lan ana gurdum apa maksude para sahabat iku Allah yuktaba yen to ora den tulis apa Al-Qur'an illa kejaba min ainima saking zate barang dirinya barang kutiba kang den turip apa kang den tulis apa ma baina yadai nabi di hadapan nabi. Jadi maksudnya mereka itu yang layak ditulis itu ya hanya apa yang sudah ditulis di hadapan Rasulullah. Tidak boleh yang ditulis itu tidak di hadapan Rasulullah. Karena begitu turun Al-Quran Rasulullah langsung suruh nyatet. Itu. Orang-orang itu yang dipilih yang mendapatkan kehormatan untuk bisa dijadikan standar harus itu pokoknya. Lamin mujarrodil hifzi, bukan dari mujarrodil hifzi murni bacaan, murni hafalan saja, nggak diterima. Bahkan Sayyidina Umar hafal tapi kok tidak ada tulisannya, itu tidak bisa. Bahkan sekelas Sayyidina Umar tidak diterima. Padahal levelnya kan tinggi Sayyidina Umar di zaman itu kan tinggi, tapi nggak terima, nanti diceritakan. Jadi levelnya Sayyidina Umar hafalannya nggak diterima karena urusan ini gitu, karena diperbandingkan dengan yang lain nggak ada dan nggak diterima dari Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar menerima itu meskipun dia nggak diterima karena sudah standar yang sangat kehati-hatiannya itu sangat tinggi gitu. Kolangan dikosop Imam Abu Syama walidzalika, dan karena itulah kolangan diko sopo Zaid fi akhir surat At-Taubah ing dalam akhir surat At-Taubah. Jadi Zaid berkomentar tentang akhir surat At-Taubah. Komentarnya Zaid, lam ajidha ma'awairihi, lam ajid orang nemu sopo ingsun ha ing iku akhir surat At-Taubah ma'awairihi ing dalam sartane sakliyane Hudzaifah Al-Ansari itu yang sudah diceritakan. Maksud lam ajid ha maktubatan ma'awairihi, lam ajid mboten nemu sapa ingsun ha ing iku akhir surat Taubah maktubatan ing den tulis ma'awairihi ing dalam sartane liyane Hudzaifah, namanya Hudzaifah sudah dicatat yang di salah satu buku yang pernah situ cekrek ke foto dan disampaikan ke saya di WA itu saya ingat ada nama Hudzaifah, kayaknya Hudzaifah itu yang dimaksud karena istimewa dia. Li'annahu krono sak temene Zaid bin Thabit kana iku ana sapa Zaid layak tafi upo orang ngalap cekap sapa Zaid bil hifzi kelawan hafalan dunal kitabati tanpa ana tulisan. Jadi dia enggak mencukupkan hafalan saja. Karena ingatan bisa lupa itu, padahal terkenal kuat ingatannya orang Arab, tapi tetap harus ada tulisan. Ini jelas ya, kaidah, ada salah satu kaidah yang mungkin dirumuskan dari fakta hadis yang seperti ini. Itu yutafaru fil kalami ma la yutafaru fil kitabati. Salah kalau dalam ucapan itu masih bisa ditolerir, tapi kalau salah dalam tulisan itu nggak bisa ditolerir. Hitam di atas putih lebih kuat. Hukum harus hitam di atas putih, gitu. Nggak bisa pakai ingatan, nggak bisa. Harus ada tulisan. Nah, ini mungkin pentingnya pencatatan nikah. Gak cukup syariat tok, gak cukup. Harus kalau memang ada di Indonesia ya ikuti aturan Indonesia gitu. Antara lain mendasarkan ke ini mungkin ya, kehati-hatiannya. Jadi tidak cukup dengan hafalan saja tapi harus tulisan. As-Suyuti sekarang mengenai saksi itu. Jadi ini kan masih perdebatan dua saksi yang dimaksud itu apa, atau persaksiannya itu modelnya kayak apa. As-Suyuti punya versi sendiri. Kultu ngucap sapa ingsun dari As-Suyuti au utawa al-muradu sing dimaksud saksi itu annahuma
iku sak temene dua saksi ya syahadane itu bersaksi sapa dua saksi ala anna dzalika ing atase sak temene mengkono-mengkono syai yang ditulis Zaid itu iku mimma urida setengah saking barang urida kang den sodorake apa ma atau den setorake apa ma ala nabi ngatasé Kanjeng Nabi ama wafati di tahun wafatnya Nabi. Jadi di tahun wafatnya Nabi, maksudnya setoran terakhir itu. Jadi itu sudah yang sah. Yang terakhir, yang sebelumnya nasah sudah hukumnya. Jadi yang setoran terakhir itu, yang disaksikan banyak orang itu, Quran dibaca dari awal sampai akhir. Gitu kama kaya dene yukhadhu dipun, kama kaya dene keterangan yukhadhu kan den jupuk apa ma. Napa maneh niku isine mimma saking barang maksudnya keterangan takodama kang wis kepungkur apa ma akhiran nau isadisa asyara di akhir nau asadisa asyara yang ke-16. Ini salah satu mungkin metode yang seolah-olah tidak sengaja tapi sengaja. Jadi Asyuti menyinggung lagi apa yang sudah dia sampaikan supaya kita kembali ke sana lagi, melihat lagi, mengingat lagi. Di sana itu ada Imam Al-Baghawi yang dirujuk Asyuti bahwa Zaid bin Thabit itu menyaksikan al-urdatal akhirah, setoran terakhir, di mana di sana itu dijelaskan apa yang dinasah dan apa yang masih akan diteruskan. Dan Zaid bin Thabit memang menulis untuk Rasulullah. Dan Zaid bin Thabit juga setoran kepada Rasulullah. Dan Zaid bin Thabit juga membacakan kepada orang-orang tentang apa yang ditulis. Hatta mata sampai Zaid bin Thabit atau hatta mata sampai Rasulullah kabundut. Karena itulah, karena keterangan di akhir itu, ini saya nyampaikan keterangan yang di akhir surat 16 itu. Karena itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu memasrahkan atau mempercayakan urusan pengumpulan Al-Quran ini kepada Zaid. Bahkan di Sayyidina Umar untuk proyek penulisan mushaf, Sayyidina Umar di sini diinformasikan oleh Imam Al-Baghawi itu wawallahu Umar wawallahu Utsman katbal masahifi, katanya Imam Al-Baghawi. Sayyidina wawallahu Utsman wawallahu Utsmanu katbal masahifi. Jadi beliau mempercayakan Sayyidina Utsman itu mengangkat Zaid bin Thabit menjadi panitia utama pengerjaan proyek mushaf itu. Karena beliau saksinya, orang kepercayaan Nabi, banyak gelarnya Zaid bin Thabit itu. Sudah orang kepercayaan, penulisnya, tukang tulisnya Nabi, juga orang yang mendapatkan titel sarjana faraid paling sip, Zaid bin Thabit. Jadi Rasulullah bilang afrodukum Zaidun, orang paling ahli faraid di antara kalian itu Zaid. Uniknya para ulama itu tidak hanya menganalisa, memaknai ucapan Nabi itu sebagai stempel bahwa Zaid orang ahli faraid, sampai di namanya itu diteliti. Jadi sampai zaknya itu berapa artinya, pakai abjadun itu, yaknya itu berapa, dalnya itu berapa, dan semua itu adalah kode-kode yang merujuk kepada inti dari ilmu faraid. Dan itu dibahas ilmu faraid. Zaknya berapa, kalau zak ditambah ya itu sama dengan berapa, kalau ya ditambah dal itu sama dengan berapa, nanti artinya berapa, zaknya 7, itu berarti maksudnya adalah 7 orang yang mendapatkan warisan, yaknya berapa, 3 orang, itu syaratnya. Wah, jadi bab waris itu selesai di nama Zaid tok, selesai sudah. Iya, ulama sampai meneliti kata Zaidnya saja. Jadi informasinya bukan hanya dari afrodukum Zaidun, bahwa orang ahli faraid itu Zaid. Informasinya tidak hanya sekedar itu, bahkan di nama Zaidnya itu pasti ada kode-kode dari Rasulullah. Dan dengan mendalami nama Zaid saja itu sudah hafal seluruh bab waris.
Selesai seluruh bab waris itu. Cukup di nama Zaid itu. Di apa yang pernah saya kirimkan ke situ itu. Dan mewaris itu membahas namanya Zaid tok. Zaid saja sudah selesai. Wah, keren. Gitu. Jadi kama tamimma taqaddama akhiran naw isadis asyara itu isinya. Jadi qaulnya Imam Al-Bawawi. Jadi yang dimaksud persaksian itu adalah persaksian di mana Al-Qur'an disodorkan kali terakhir di tahun wafatnya Rasulullah. Persaksian di situ yang dimaksud gitu. Dan orang itu adalah Zaid. Itu sudah cukup itu. Dan Zaid sendiri tidak mau mentang-mentang dia yang ditunjuk, tidak mau. Zaid tetap pakai saksi. Dia sendiri disuruh ngumpulkan di zaman Abu Bakar ya pakai saksi tetap. Sportif artinya. Karena ini urusan orang banyak. Tidak hanya dia sendiri. Mentang-mentang orang dekatnya Rasul, saya tok yang benar enggak. Ini jelas sportif lah itu Mas. Urusan sportivitas. Oke, selanjutnya waqat akhraj jalan teman-teman sampun pentakhrij Ibnu Ashtata sapa Imam Ibnu Ashtata. Fil Masahif ing dalam kitab Al Masahif anil Laits saking Imam Al Laits Ibnu Sa'd. Wala ngendika sapa Al Laits bin Sa'd. Awwalu man jama'al Qur'an, kembali lagi ini ke isu orang pertama. Awwalu man jama'al Qur'an utawi pertamane wong jamaah kang ngumpulaken sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an iku Abu Bakrin Abu Bakar. Wa katabahu lan sampun nulis ing Al-Qur'an iku Zaidun Zaid. Maksudnya awwalu man katabahu, kalau orang yang jama'al Qur'an itu Abu Bakrin. Wa awwalu man katabahu, orang yang pertama kali menulis Al-Qur'an iku Zaid bin Sabit. Wa kana lan ana sapa annasu menungso yaktuna iku sowan sapa para menungso. Maksudnya menungso ini sahabat yang hidup pada waktu itu. Sowan Zaid bin Sabit teng Zaid bin Sabit. Fakana moko ana sapa Zaid bin Sabit iku layak tubuh biasa ora nulis sapa Zaid bin Sabit ayatan ing satu ayat illa kejaba bi syahidai adlin kelawan dua saksi adil. Dua saksi yang betul-betul sportif, sudah terverifikasi. Wa inna akhir surati Bara'ah lan sak temene akhir surat Bara'ah surat Taubah itu lam tujad iku ora den temokake apa akhir surat Bara'ah illa kejaba ma Abi Khuzaimah bersama. Wah, saya tadi kok bilang Hudzaifah ya. Di sini kok Abi Khuzaimah. Lah ini keliru saya mungkin ya. Ya, revisi lagi. Saya tadi bilangnya itu Hudzaifah, bukan Khuzaimah. Kalau ini Abi Khuzaimah Ibni Sabitin, ya saudaranya Zaid bin Sabit mungkin. Abi Khuzaimah. Saya cari dulu. Dari mana saya kok bisa bunyi Hudzaifah? Dari manakah saya kok bunyi Hudzaifah itu? Saya sebentar. Di sebelum-sebelumnya itu ya. Oh iya, saya yang keliru. Abi Khuzaimah. Berarti ya bukan yang situ kirim itu, berarti itu Hudzaifah ya, Hudzaifah Yamani ya Pak ya. Ya keliru saya. Lupa Abi Khuzaimah ya. Oke. Yang ini guys. Lali ya. Kagentulan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan.
betul sama Abi Khuzaimah Al-Ansari. Ya, ini Ibni Sabitin, sama kayak Zaid bin Sabit, mungkin saudaranya. Ma Abi Khuzaimata lam tujat ora dan iku ora dan temokake apa akhir surat surat Baroah ila ma Abi Khuzaimata kejaba ing dalem sartane Abi Khuzaimah ibn Sabitin. Faqala terus ngendika sapa wae ini ngendika sapa wah ini agak jauh ini kemungkinannya ya, kalau dari cerita ya ini mestinya Sayyidina orang-orang datang kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tidak menulis satu ayat kecuali dengan dua saksi, dan akhir surat Baroah tidak ditemukan bersama Abi Khuzaimah. Ya paling dekat berarti Abi Khuzaimah ya, ngendika. Faqala terus ngendika sapa Abi Khuzaimah bin Sabit, uktubuha kudu nulis sira kabeh ha ing iku sira kabeh sapa tim tulisnya yang diketahui oleh Zaid itu. Kalau bayangan saya gitu. Jadi faqala terus ngendika sapa Abi Khuzaimah ta ibni Sabitin, ngendikane uktubu kudu nulis sira kabeh sira wong kang nulis. Ya, pada waktu itu yang diketahui Zaid bin Sabit itu ha ing iku akhir surat Baroah. Alasannya fa inna Rasulullah krana sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala iku ndadekno sapa Rasulullah syahadatahu ing persaksianipun Zaid bi syahadati rajulaini kelawan syahadatnya dua orang. Jadi kelasnya syahadatnya Zaid itu sekelas dua orang. Fakataba terus nulis sapa Zaid bin Sabit, wa inna Umar lan sak temene Sayyidina Umar ata iku nekakno atau datang sapa Sayyidina Umar bi ayatir rajmi kelawan ayat tentang rajam asyaikhu wa syaikhatu, ayat tentang rajam farjumuha. Jadi kenapa disebut ayat rajam ya, karena ada farjumuha. Kalau di az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, itu kan fajlidu. Kalau ini ayatul rajm ini kayaknya yang sudah dinasah setahu saya gitu. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma idza zanaya. Jadi itu ayat, ada ayat itu. Sayyidina Umar membawa ayat itu. Falam yaktub moko mboten nulis sapa Zaid hateng niku ayat li annahu krono sak temene tulisan atau sak temene ityanu Umar, karena datangnya Umar dengan bawa ayat itu iku kana ono apa iku datangnya Umar wahdahu adalah saja iku tok. Jadi karena kok Sayyidina Umar sendirian, jadi tidak ditulis. Zaid bin Sabit tidak menulis, tidak membawa ayatul rajm. Kalau dari sini memang kelihatan betul bahwa sportivitas Zaid bin Sabit itu. Sayyidina Umar membawa ayatul rajm. Udah kadaluarsa itu kayaknya. Kadaluarsa karena sudah digantikan az-zaniyatu waz-zani itu. Jadi lebih, kalau asy-syaikhu wasy-syaikhatu kan orang tua saja yang kena. Tapi kalau az-zaniyatu waz-zani kan lebih menyeluruh. Enggak peduli tua, enggak peduli muda, pokoknya fajli itu. Pokoknya namanya zina itu begitu. Jadi kalau asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu kan masih terbatas usia, masih terbatas. Kalau ayat yang sudah termaktub dan disaksikan banyak orang, az-zaniyatu waz-zani itu sudah menggantikan itu. Falam yaktub terus mboten nulis sapa Zaid bin Thabit hateng niku ayatir rajm li annahu kana wahda,
Karena saat temene Etianu Umar, datangnya Umar membawa ayat itu, iku kana ono apa Etian wahdah dewean. Atau li'annahu langsung dikembalikan ke Sayyidina Umar, ya ndak apa-apa. Li'annahu krono saat temene Sayyidina Umar kana ono sapa Sayyidina Umar wahdahu iku dewean. Sendirian, gak ada saksinya gitu. Waqala, jadi ini masih memperdebatkan apa namanya yang dimaksud saksi itu. Kalau tadi di awal diskusi tadi Ibnu Hajar itu hanya al-hifdz wal kitab, hafalan dan tulisan. Terus di redaksi-redaksi riwayat berikutnya itu menunjukkan bahwa harus ada orangnya, 2 orang yang bersaksi bahwa itu memang ditulis di hadapan Rasulullah. Kalau Sayyidina Umar itu pas sendirian, dia nggak ada saksinya, nggak ditulis. Kelasnya Sayyidina Umar itu ada. Karena sudah begitu aturannya. Dan Sayyidina Umar juga menerima. Tidak protes. Wah, aku ini Umar. Enggak. Itu ya sportivitas para sahabat. Wa qala al-Harithul Muhasibi wa qala lan sampun ngendika sapa al-Harits al-Muhasibi fi kitab Fahmi Sunan, yang dalam kitab Fahmi Sunan ngendikane kitabatul Qur'ani utawi penulisan Al-Qur'an iku laisat ora ana apa kitabatul Qur'an bi muhdatsatin iku barang nyar kang den ana-ana. Itu bukan barang baru. Ya mungkin masih ribet sama definisi bid'ah itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar yang maju mundur soal akan dijadikan satu atau tidak karena alasannya belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi bimuhdatsatin bukan barang baru. Alasannya fa innahu krono sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Rasulullah ya'muru iku memerintahkan sapa Rasulullah bi kitabati kelawan nulis Al-Qur'an. Walakinnahu tapi sak temene Al-Qur'an iku kana ana sapa Al-Qur'an mufarraqan iku den pisah-pisah firriqa ing dalem lembaran. Wal aktafilan nanti ada pemaknaannya firriqa ing dalem riqa Mas. Iya, kalau artinya ya lembaran. Wal aktafilan arti dasarnya pundak. Tapi di sini ditaruh di pundaknya hewan, unta, sehingga bermakna papan yang ada di atas kayu unta itu. Wal usubilan pelepah. Tapi nanti dimaknai nanti ada lagi. Jadi makna tegasnya itu saya tidak bisa, karena rujukannya kalau tidak ke kulit ya ke kayu, ya pelepah kurma, ya itu saja. Kalau riko inilah lembaran, aktaf itu papan. Tapi sama dengan alwah. Allah juga papan, kan repot memaknainya. Nanti dijelaskan nanti. Wal usubilan pira-pira pelepah. Fa innama moko angin pestine amaro memerintahkan as-siddiqu sapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq binaskhiha kelawan menyalin Al-Qur'an atau menyalin tulisan Al-Qur'an min makanin dari satu tempat ila makanin ke satu tempat yang lain mujtama'an haliden kumpulake atau mujtami'an hale kumpul. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu memerintahkan menyalin. Jadi ini membela Abu Bakar Siddiq bahwa Abu Bakar Siddiq itu tidak melakukan hal baru. Dia tidak bid'ah. Iki sik bela ngono ae. Imam Al-Harits Al-Muhasibi. Jadi Imam Abu Bakar Siddiq itu hanya menyalin dari banyak tempat mujtami'an hale kumpul atau mujtama'an haliden kumpulake. Jadi dari satu tempat dikumpulkan jadi satu tempat. Gitu saja yang dilakukan Abu Bakar. Itu jadi bukan hal baru. Soal penulisan sudah sejak Nabi masih hidup sudah ada. Wa kana lan ono zalika apa mengkono nasakh iku bimanzilati awrokin ing dalem atau kelawan posisi ini. Bimanzilah itu posisi awrokin piro-piro kertas. Wujidan kok kertas keliru saya. Apa ada kertas di zaman Rasulullah? Awrokin piro-piro lembaran lagi artinya.
warok itu. Kalau arti dasarnya daun, warku ya daun, warok lembaran, entah lembaran yang terbuat dari daun atau apa. Jadi posisinya nasakh itu bimanzilati aurokin, ing dalam posisi ini aurok atau kelawan posisi ini aurok. Maksudnya satu kejadian nasakhnya Umar itu sama dengan posisinya manzilati aurokin, kelawan posisinya piro-piro lembaran wujidat kang den temokake apa awraq fi baiti Rasulillahi, di rumahnya Rasulullah, fiha ingkang iku ing dalem awraq Al-Qur'ani utawi Al-Qur'an utawi Al-Qur'an muntasyiron hale tersebar. Fajama'a terus ngumpulaken hateng niku awraqin jami'un sapa wong kang ngumpulake. Jadi sebenarnya yang dilakukan Abu Bakar itu hanya menyalin dari banyak tempat dikumpulkan jadi satu tempat. Ibaratnya seperti ada banyak lembaran di rumah Rasulullah, ya tersebar di banyak tempat, tetap hukumnya di rumahnya Rasulullah, tapi banyak lembaran di situ dijadikan satu oleh orang yang mengumpulkan. Hanya itu saja yang dilakukan Abu Bakar. Terus kemudian warobato mengikat sapa Abu Bakar ha ing iku awraq bi khaitin kelawan benang, hatta la yabdi sehingga ora ilang minha saking niku awraq sayun apa swiji-wiji. Hanya itu. Jadi bukan barang baru. Sayyidina Abu Bakar itu sebenarnya melakukan hal yang tepat gitu. Kala ngendika sapa Imam Al-Harits Al-Muhasibi, fa ingkila moko lamun den ngendikakno, maksudnya ana sing takon. Kaifa bagaimana waqa'at terjadi asiqatu apa rasa percaya bi ashabir riqai kelawan pira-pira wong kang duweni riqa lembaran wasudurir rijali lan dodone pira-pira perawi atau penghafal Al-Qur'an. Bagaimana bisa terjadi ada rasa percaya terhadap orang yang memiliki catatan dan orang yang memiliki hafalan? Kila dijawab, karena pertanyaannya kila, maka kila den ngendikakno li annahum krana mereka para sahabat Rasulullah iku kanu ana sapa para sahabat Rasulullah yubduna iku mertelakno, menampakkan sapa sahabat Rasulullah antaklifin saking susunan mukjizin yang penuh mukjizat, wa nazmin lan susunan ma'rufin kang wis den kenal, qad syahadu kang teman-teman nyekseni sapa mereka para sahabat Nabi tilawatahu ing wacaane, taklifin mukjizin wa nazmin ma'rufin, maksudnya Al-Qur'an, minan Nabi saking Kanjeng Nabi, Ishrina sanatan selama 20 apa ni sanatan tahun. Bagaimana bisa ada orang punya catatan, ada orang punya hafalan? Bagaimana kepercayaan itu bisa bagaimana bisa terjadi? Orang itu bisa percaya, satunya punya catatan, satunya hanya punya hafalan. Kan nggak mungkin bisa itu, katanya. Wow, itu sangat bisa sekali. Sangat mungkin itu terjadi karena para sahabat itu hanya menampakkan taklifin mukjizin wa nadmin ma'rufin. Susunannya sudah diketahui, urutannya sudah mukjiz, tidak bisa diubah. Karena kalau sampai diubah nggak bisa, seperti sudah pernah disinggung di awal itu. Siapa itu? Ya Abi Huzaimah itu kayaknya yang berkomentar bahwa tidak ada yang bisa, bahkan jin manusia kumpul jadi satu untuk menyusun seperti Al-Quran, nggak bisa. Itu yang pertama. Dan kemudian mereka bukan hanya sekedar menampakkan saja, tapi mereka juga menyaksikan qad syahadu tilawatahu. Mereka sudah menyaksikan bacaannya dari Nabi selama 20 tahun. Jadi sulit sekali itu. Untuk tidak percaya itu sulit. Waduh itu nek gak percaya ya aneh. Nek percaya itu lumrah karena sudah jelas. Nek sing gak percaya itu sing aneh. Gitu.
Oke, fakana, sehingga kalau seperti itu bahwa para sahabat itu hanya sebenarnya menampakkan taklifin mu'jizin wa nazmin ma'rufin yang sudah dikenal. Hanya itu yang dilakukan karena mereka juga menyaksikan bacaannya. Karena sudah seperti itu selama 20 tahun lamanya bersama Rasulullah. Sak tulisane, sak hafalane, sak nderese. Fakana maka ono tazwiru ma apa memalsukan barang. Laisa kang ora ono apa minhu saking taklifin mu'jizin iku makmunan aman. Maksudnya tidak bisa dipalsukan, aman dari pemalsuan. Tidak bisa itu. Wa innama, tapi yang terjadi sebenarnya yang yang menjadi problem, wa innamalan hanya saja karena ono al khaufu opo kekhawatiran iku min dhihabi syai'in saking ilangi swiji-wiji min sahihihi saking keabsahannya Al-Quran. Yang dikhawatirkan itu hanya kalau yang absah itu hilang. Itu yang dikhawatirkan saja. Jadi yang dikhawatirkan itu yang absah itu justru hilang, yang sahihnya hilang, bagian dari yang sahih yang hilang. Jadi supaya tidak hilang, ya dicatat itu tadi, dijadikan satu. Wakot takot dama lan teman-teman wis kepungkur fi hadithi Zaidin ing dalam hadis Zaid sudah diterangkan. Opo annahu sak temene Zaid bin Sabit jamaah iku ngumpulno opo Zaid bin Sabit Al-Qur'ana ing Al-Qur'an minal usubi saking pelepah wali khafilan tulang. Wa fi riwayatin li khaf itu batu ding lempeng nanti ada penjelasannya ya, sementara diartikan itu usuf itu perepah, likhaf itu lempeng batu halus. Wa fi riwayatin dan iku ing dalam riwayat sing liya warriqa utawi lafat warriqa, jadi ada tambahan warriqa lembar ya. Wa fi ukhra lan iku ing dalam riwayat sing liya wa quta'il adimi potongan kulit, tapi adim ini kulit yang sudah disamak gitu ya, yang sudah disamak, potong-potongan adim. Ini apa aslinya memang alat tulis atau sebenarnya adanya itu terus dipakai jadi alat tulis, ini saya kurang tahu, itu tidak tahu persis lah. Wa fi ukhra lan ing dalam riwayat sing di awal aktafi bareng karo aktaf tadi sudah saya terjemahkan sebagai papan, tapi aktaf itu kayu yang dipasang di atas, dipakai di atasnya pelana itu. Wa fi ukhra lan ing dalam riwayat sing liya wal adza'i belumnya onta juga. Wa fi ukhra lan ing dalam riwayat sing liya wal aktabi, ada kata wal aktabinya, wal aktabi tapi lafaz wal aktabi. Aktab itu papan juga diartikannya. Kan ya banyak sekali itu. Jadi tadi aktab saya artikan papan, ini kayaknya keliru saya ulangi lagi. Aktab itu tulang ya, tulang sepertinya. Oke, nanti saja biar jelas, nanti sampean artikan lagi. Aktab tulang, quta'il adimi adla itu juga tulang, tabi nanti diartikan papan. Oke, zaman perbaiki ya, mungkin saya salah. Fal usubu moko utawi kang aran usub, lah ini baru dijelaskan. Wa fi ukhra wal aktabi lan iku ing dalam riwayat sing liya wal aktabi utawi lafat wal aktabi. Jadi minal usubi wal likhafi warriqai wa quta'il adim wal aktafi wal adla'i wal aqtabi. Jadi banyak riwayat ngendikane Imam Al-Harith Al-Muhasibi, baru kemudian As-Suyuti menjelaskan. Fal usubu moko utawi kang aran usub iku jamu asibin, jamaknya lafat asibin. Wa huwa utawi kang aran asibin iku jaridun nakhli, pelepah kurma. Kanu ono sopo
wong-wong Arab waktu niku yaksituna iku nguliti sapa wong Arab al-khusa ing pelepah kurma. Jadi nama aslinya itu sebelum dikuliti, sebelum dipakai itu namanya jaridun nakhli. Kalau sudah dikuliti, sudah dikerik, nah itu namanya yaksituna. Itu juga bisa berarti ngerik al-khusa ing khus itu pelepahnya kurmanya sudah. Jadi bagian jaridun nakhli itu pelepah kurma. Nama yang sudah jadi namanya al-khusa. Wayak tubuh nalan nulis sapa wong Arab waktu niku, sahabat-sahabat Nabi waktu niku fit tarafi ing dalam ujung al-aridi kang datar, yang lembaran, yang lebar, al-aridi yang lebar. Wali khofu lan utawi kang aran li khof bi kasril lami kelawan kasril lam wa bi kha'in lan kelawan kha mujamatin kang den kei titik khofifatin kang tipis. Akhiruhu ingkang utawi akhiri lafat li khof faun iku fa. Tegese li khofun iku jam ulahfatin, jamaknya lafat lakhfah bi fathil lam kelawan fathai lam wa sukunil kha ilan sukuni kha. Wa hiya lan utawi kang aran lakhfah iku al hijaratu watu lho. Adikoku sing nemen aluse batu halus. Jadi mungkin prasasti itu ya yang disebutkan Pedersen itu mungkin, yaitu likhof. Terus kemudian jadi likhof itu papan batu halus. Kalau usep itu pelepah kurma. Oke, selanjutnya waqala al-Khattabi lan sampun ngendika sapa al-Khattabi Imam al-Khattabi. Maksudnya likhof itu iku sofa ihul hijarati piro-piro papan datar batu. Sofa ihu piro-piro papan datar batu yang halus. Itu kata Imam Al-Khattabi. Warriqa ulan utawi arriqa iku jam urukaatin, jamaknya lafat ruqa'ah. Waqat takunu lan ono opo kadang-kadang ono opo iku riqa. Riqa itu ya lembaran artinya. Kadang-kadang ono opo iku riqa min jildin saking kulit. Aurokin utawa kulit sing tipis. Jildin kulit secara umum. Aurokin utawa kulit tapi sing tipis. Au kagidin atau kagid. Kagid ini kertas. Kalau saya terjemahkan kertas, bayangannya tidak sama dengan kertas yang sekarang jelasnya. Atau bisa dibaca kagodin. Bisa kagidin, bisa kagodin. Beberapa kamus yang saya lihat itu diharokati kagodin, artinya kertas. Bukan bahasa Arab, tidak. Kafwendal itu maksudnya langka. Jadi bukan kayak ustadz itu sinta dal kumpul jadi satu, itu katanya bukan bahasa Arab. Atau kafwendal, kagodin. Oke, kertas gitu sajalah. Bisa kagitin, bisa kagodin. Oke. Wal aktafulan utawi kang aran aktaf iku jam'u katifin, jam'nya lafat katifin. Nah, kalau katifin ini makna katifin, makna aslinya ya pundak. Mana aslinya, tapi di sini sudah beda sekali. Jadi bahwa utawi kang aran katif iku al-azmu belung. Al-azmu belung, alladzi kang lil ba'iri kaduwe unta. Ba'ir itu pun jenis untanya beda dengan jamal. Beda ba'ir itu. Kan jenis-jenisnya gitu. Ba'ir itu yang terapa. Ba'ar itu sebuah tanda. Jadi lil ba'ir kaduwe unta yang jenisnya ba'ir. Awisyati utawa belunge, awisyati utawa kaduwe wedhus wedok. Wedhus wedok. Belunge kanu ana sapa wong Arab idza jafari karane garing apa iku belung katabu mongko nulis sapa wong Arab waktu niku alaihi ing atase niku azum belung.
Jadi belum. Jadi yang disebutkan kosakata tadi itu sebenarnya memang alat tulis, apa sebenarnya yang ada itu terus dipakai jadi alat tulis gitu. Saya nggak tahu tegasnya. Pokoknya begitulah. Alat tulis orang dulu. Kalau kolam sudah sejak dulu ada. Sejak orang Arab mengenal yang disebut kolam. Wal kolam bima yasturun, nun wal kolam bima yasturun, ada pena. Orang Arab kenal itu disebut penanya. Mungkin penanya berbeda ya saja, tapi kenal dengan kosakata itu. Wa fi Muwatta ibni Wahbin, lan ing dalam Muwatta Imam ibni Wahab an Malikin saking Imam Malik an ibni Syihabin saking ibni Syihab an Salim ibni Abdullah ibni Umar saking Salim bin Abdullah bin Umar kala ngendika sapa Salim, jamaah Abu Bakr al-Qur'an fi qaratisan. Ini beda lagi. Kok jamaah sampun ngempalaken sapa Abu Bakr, Imam Abu Bakar Siddiq al-Qur'an ing Al-Qur'an fi qaratisa ing dalam pira-pira kertas. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar saala iku njaluk sapa Abu Bakar wa kana lan ana Wa kana lan ono sapa Abu Bakar saala iku tak njaluk sapa Abu Bakar Zaid bin Sabitin ing Zaid bin Sabit fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono penggunaan kertas. Jadi Abu Bakar meminta Zaid untuk menulis pada kertas itu, fa'aba terus mboten kersa sapa Zaid bin Sabit hatas ta'ana sehingga njaluk tulung sapa Abu Bakar alaihi ing atase Zaid bi Umar kelawan Sayyidina Umar, fa'ala terus purun ngelakoni sapa Zaid bin Thabit. Jadi awalnya nggak mau Zaid bin Thabit pakai kertas, terus akhirnya Sayyidina Abu Bakar minta tolong kepada Umar untuk merayu Zaid, terus akhirnya Zaid mau. Alasannya mungkin sama, karena yang ada di zaman Rasulullah ya likhaf, ya aktab, ya hajar tadi itu, sehingga kok saya disuruh nulis ke kertas ini piye Abu Bakar. Ini berbeda lagi, saking nggak pinginnya berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi sampai begini ya. Ya mungkin kecintaan Zaid bin Thabit kepada Nabi gitu. Oke, selanjutnya wa fi maghazi lan wa fi maghazi Musa bin Uqbah lan ing dalam kitab Maghazi ne karangan Musa bin Uqbah an ibni Syihab bin saking ibni Syihab kala ngendika sapa ibni Syihab, lama semangsane usibah den timpa al muslimuna sapa wong Islam bil Yamamati di daerah bernama Yamamah. Maksudnya orang muslim banyak meninggal di peperangan Yamamah. Ketika itu terjadi fazi'a mongko keweden Abu Bakrin, atau fazi'a mongko kuatir Abu Bakrin sapa Abu Bakar, atau keweden ya enggak apa-apa lah. Saya khawatir nifati enggak tepat, tapi bahasanya adanya begitu. Fazi'a ya wedi memang. Abu Bakrin sapa Abu Bakrin wa khaufalan kuatir sapa Abu Bakar ayah lika ing yen to kapundhut ing to mati. Nah, gimana bahasanya? Yo kapun yen to ninggal lah minal qurra saking pira-pira penghafal Al-Qur'an thaifatun, bukan hanya pembaca ini, hafal minal qurra saking pira-pira qurra penghafal Quran waktu itu. Apa thaifatun, satu kelompok. Jadi Abu Bakar khawatir ada satu kelompok orang penghafal Al-Qur'an meninggal di peperangan Yamamah itu. Fa'aqbalan nasu bimakana ma'ahum, fa'aqbala terus ngadep an-nasu sapa para manungsa waktu niku, maksudnya sahabat-sahabat waktu itu, bima kelawan nggawa barang kana kang ana apa ma'ahum ing dalem sertane nas, maksudnya Al-Qur'an, dengan membawa catatan sendiri-sendiri. Wa indahum lan iku ana ing dalem ngersane nas, jadi ma'ahum wa indahum, bersama mereka dan di sisi mereka. Jadi mereka membawa semua Al-Qur'an yang ada bersama mereka dan ada di sisi mereka.
hatta saengga jumi'a den kumpulaken apa iku maka nama ahum wa indahum ala ahdi Abu Bakar ing ala ahdi Abu Bakar ing atase mongsone Abu Bakar fil waraqi ngumpulno niku fil waraqi ning lembaran. Fakana mongko ana Abu Bakrin sapa Abu Bakar awalaman iku pertama-pertamane wong jamaah kang ngumpulaken sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an fi suhufi di lembaran-lembaran. Orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran dalam lembaran itu ya Abu Bakar. Sebelumnya ya di pelepah-pelepah itu ya, sehingga kemudian dikumpulkan jadi satu. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar, ini Imam Ibnu Hajar berkomentar lagi, bilang lagi menjelaskan ini wawako alan sampun tumibo maksudnya ono fi riwayati Umar bin Waziyah ta ing dalam riwayat itu dalam riwayatipun Umar bin Waziyah apa sing ono apa yang tumibo apa anna Zaidan sak temene Zaid apa anna Zaid bin Thabitin sak temene Zaid bin Thabit iku kala ngendika sapa Zaid bin Thabit ngendikane Zaid bin Thabit fa amara terus merintahaken niteng kula Abu Bakar sapa Sayyidina Abu Bakar fakatabtu terus nulis sapa ingsun teng niku Al-Qur'an fi qita'il adimi ing dalem pira-pira potongane al-adim ning kulit wal usubilan pelepah. Ini penjelasannya jadi Abu Bakar memerintahkan saya untuk menulis Al-Qur'an dalam qita'il adim wal usubilan pelepah. Jadi ditulis di situ, di kulit dan di pelepah. Jadi dua medianya. Falamma halaka Abu Bakrin wa kana Umaru katabtu dzalika fi sahifatin wahidatin. Nah, ini bahasanya halaka. Halaka ini rusak. Mosok ya ditarteni falamma moko sumangsane halaka modar. Yang nggih mboten penak. Piye ya ninggal wafat tuwafa. Falamma moko sumangsane halaka sampun kapundhut ngono ya. Halaka sampun wafat sapa Abu Bakar. Wakana lan ana Umar sapa Umar. Jadi begitu Abu Bakar wafat, kemudian masa Umar katabtu mongko nulis ingsun dalika ing mengkono Al-Qur'an yang ada di qita'il adim dan usub itu, menulisnya fi sahifatin wahidatin ing dalam lembaran wahidatin kang siji, maksudnya dikumpulkan jadi satu. Fakana terus ana apa iku sahifatin wahidah indahu iku ing kersane Umar. Jadi lanjutannya ini. Begitu banyak Al-Qur'an yang diperintahkan Abu Bakar itu disalin jadi satu di tempatnya Abu Bakar itu, jadi qita'il adim wal usub, di pelepah dan di kulit hewan, potongan-potongan kulit. Qita'il adim ding. Setelah Umar wafat dan sampai di zaman setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, kemudian ganti Sayyidina Umar. Nah, baru saya menulisnya di satu sahifah. Jadi lembaran sudah modern, lebih modern lagi daripada qita'il adim dan usub. Itu fakanat moko ono apa sahifatin wahidah indahu iku ing ngersane Sayyidina Umar. Kala ngendika sapa Abu Bakar kala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar wal awwalu asahhu wal awwalu utawi riwayat sing pertama asahhu luwih sahih. Jadi maksudnya di masa Abu Bakar itu sudah jumi'a ala ahdi Abi Bakrin fil waraq. Ini riwayat yang pertama. Jadi itu yang lebih asah. Innama anyasanya kana ono apa iku Al-Qur'an fil adimi iku ing kulit wal usubilan potongan-potongan kulit wal usubilan pelepah awalan pertama-pertama nih qabla ayu jamaah sakderenge yen to den kumpulaken apa Al-Qur'an fi ahdi Abi Bakar ing dalem mangsa Abu Bakar summa mongko nuli jumi'at dikumpulaken apa Al-Qur'an fi suhufi di suhuf fi ahdi Abi Bakar ing dalem mangsa Abu Bakar. Jadi yang pertama yang lebih sahih. Alasannya bahwa dikumpulkannya di usab dan di qita'il adim itu pertamanya. Tapi pada
berikutnya pertamanya memang di Qutoil Adim dan Usub, di pelepah-pelepah. Tapi kemudian sebelum kemudian itu dikumpulkan di masa Abu Bakar jadi mushaf, jadi fi suhuf, di lembaran-lembaran fi ahdi Abu Bakar, di masanya Abu Bakar. Jadi bukan di masanya Sayyidina Umar. Terjadinya pengumpulan jadi sahifatin wahidah itu bukan di masanya Sayyidina Umar, sebagaimana riwayatnya Umarah bin Waziyah ini. Tapi sudah di zamannya Abu Bakar sudah jadi satu. Gitu. Kama dalat kaya dene keterangan dalat kang nuduhake atau mengindikasikan alaihi ngatasi ma al akhbaru sahihatu apa pira-pira kabar hadis as-sahihatu kang sahih al mutaradifatu kang hampir-hampir sama. Yang berturut-turut juga bisa. Jadi banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa dikumpulkan jadi satu itu sudah sejak zaman Abu Bakar. Gitu. Jadi di zaman Abu Bakar sudah dikumpulkan jadi satu. Mungkin awalnya itu di Qutoil Adim dan Usab. Di situ memang awalnya. Tapi terjadinya pengumpulan sampai jadi satu di satu lembaran, bukan satu lembaran, satu tok, enggak mungkin. Maksudnya ya disatukan sudah, di kayak buku dijilidkan begitu, di suhuf, di beberapa lembaran yang dijadikan satu itu sudah di zamannya Abu Bakar. Sayyidina Umar tidak melakukan, meskipun di zaman Abu Bakar pun atas keterlibatan Sayyidina Umar, tapi sudah jadi satu di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Di zaman Sayyidina Umar tidak ada. Kalau riwayat yang kedua barusan kan, justru yang sahifatin wahidah itu di zamannya Sayyidina Umar. Padahal sahifatin wahidah sudah ada di zamannya Abu Bakar. Jadi zamannya Abu Bakar sudah jadi satu. Sayyidina Umar mewarisi. Terus kemudian diwarisi oleh Sayyidah Hafsah. Nanti akan dibahas itu. Yang yang menurut saya, ya saya lebih mempercayai ini, tidak mempercayai yang katanya dibakar semua itu tidak dibakar. Jadi Sayyidina Utsman pun tidak berani. Statusnya pinjem itu naskahnya ke Sayyidah Hafsah. Setelah di Abu Bakar kemudian dipegang Sayyidina Umar karena sama-sama khalifah. Terus kemudian karena Umar juga yang ikut terlibat pengusulan jadi satu itu. Terus kemudian dari Sayyidina Umar dipegang Sayyidah Hafsah. Kepemimpinan khilafah pada saat itu, kekhalifahan ada di Sayyidina Utsman. Tapi Quran tetap ada di Sayyidah Hafsah. Sayyidina Utsman tidak berani Sayyidina Utsman. Jadi tetap ada di Sayyidina Umar gitu. Dan ini ceritanya. Dan inilah cerita masuk di pengumpulan yang ketiga. Kalau di Sayyidina Umar tidak terjadi. Tapi Sayyidina Umar terlibat di pengumpulan Quran yang di Abu Bakar. Sayyidina Umar terlibat. Bukan berarti di masa Sayyidina Umar tidak ada andilnya, tidak ada andil di dalam penulisan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran. Sayyidina Umar memiliki andil. Karena sejarahnya di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman. Itu kan periodisasinya penulisan. Jadi di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Sayyidina Utsman. Perubahannya kelihatan. Di zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar sudah berubah. Maksudnya model pengumpulannya berbeda. Di zaman Sayyidina Utsman berbeda lagi. Umar berarti nggak terlibat. Yaitu di Abu Bakar itu terlibatnya. Kalau enggak karena Sayyidina Umar yang usul ini sing engkel, enggak jadi Abu Bakar. Karena barokahnya ngengkelnya Sayyidina Umar sehingga kita bisa menikmati Al-Quran hingga sekarang ini. Qala al-Hakim wal jam'u tsalisuhu wa tartibus suwari fi zaman Utsman. Lah ini nanti ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Muga-muga tetap istiqomah, muga-muga manfaat, muga-muga
tambah ilmune, tambah takwane. Matur nuwun sing akeh, sepura aku sing akeh salah. Gak karu-karuan mungkin mergo ngantuk. Pun muga-muga tetep diparingi istiqomah. Matur nuwun sing akeh, sepura aku sing akeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu ta'an qawlin wa fiwaniyat bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.